Alkitab adalah pedoman paling dasar dalam iman Kristen yang apabila dibaca secara berulang-ulang menyimpan beragam misteri yang menakjubkan. Tentu saja misteri ini bukan hanya diterima dengan iman percaya semata, tetapi keimanan kita atas Alkitab adalah wajib juga diterima secara akal sehat. Sehingga kita sebagai orang percaya perlu beriman secara logika sehat. Proses Tuhan menciptakan langit bumi dan seisinya merupakan serangkai proses yang berurutan, terinci dan betapa baiknya segala sesuatu yang diciptakan Tuhan. Namun dalam kitab Kejadian ini dijelaskan bahwa segala masalah yang terdapat di dunia ini adalah karena pemberontakan manusia terhadap Allah akibat godaan setan. Akan tetapi di dalam Alkitab pulalah kita menemukan campur tangan Tuhan yang dengan anugerah dan kasih-Nya memberikan juru selamat kepada manusia dan memberikan jalan untuk diciptakan baru. Muncullah sebuah peristiwa menarik secara teologis apabila berbicara tentang ular dalam kitab Kejadian. Ular itu menyerang Allah melalui ciptaannya. Banyak orang yang tidak menerima historisitas ceritera ini, karena bagi mereka adalah mustahil terjadi percakapan antara manusia dengan ular itu. Di antaranya, ada yang berpandangan bahwa ceritera itu adalah sebuah dongeng seperti halnya dengan banyak dongeng tentang binatang, misalnya tentang kecerdikan kancil. Yang lain lebih menekankan bahwa ceritera ini hanyalah merupakan kiasan yang mempunyai makna teologis dan rohani saja. Namun tidak terdapat sedikit pun indikasi bahwa ceritera ini adalah dongeng atau hanya kiasan saja. Sebagaimana Adam dan Hawa adalah betul-betul ada, begitu juga dengan ular itu dan keseluruhan ceritera percakapan yang terdapat di sini. Kita tidak meragukan historisitas ceritera ini bersama dengan figur-figur yang disebutkan di situ. Kalau keledai bisa bicara kepada Bileam pasal 22 ayat 28 sampai ayat 30, maka tidaklah mustahil bahwa Allah mengizinkan ular berbicara untuk menggoda dan Adam dan Hawa. Melalui ular itu terjadilah percakapan yang rasional antara iblis dengan manusia. Teks Kejadian pasal 3 ayat 14, kata Nachash dimaknai ular laut sebagai hewan mitologi Yahudi yang menyerupai ular besar atau makhluk mirip naga. Kutuk yang dialamatkan kepada setan memiliki dua pengertian yang secara spesifik ditujukan kepada setan. Secara harfiah kutuk ini dialamatkan bagi ular dan juga secara mistik ditujukan kepada setan. Kutuk Tuhan kepada keduanya cukup sangat adil dikarenakan ular dijadikan alat setan. Kendati demikian, apabila arti kata Nachash diartikan berdasarkan mitos Yahudi, yakni ular yang memiliki kaki yang biasanya diwujudkan sebagai ular laut monster naga. Apabila melihat penjelasan John Schultz, setan mengubah wujud dirinya menjadi ular, yang secara naturnya ular bisa menolak atau berlari kepada Adam untuk meminta bantuan. Tuhan memberikan kuasa kepada Adam untuk berkuasa atas semua makhluk, semua hewan berada di bawah perlindungan Adam. Dalam Targum Jonathan Kejadian pasal 3 ayat 14 menceritakan bahwa ular tersebut adalah memiliki kaki, yang setelah peristiwa kejatuhan Tuhan mengambil kaki ular. Kata weraglak secara harfiah diartikan kakimu. Tuhan mengutuk ular sehingga kakinya dipotong. John Schultz menjelaskan bahwa apabila memperhatikan secara biologis struktur tubuh ular yang sepanjang kerangka ular menunjukkan adanya kerangka kaki yang belum sempurna, bisa menjadi dasar paling sederhana bahwa Tuhan menjadikan mengambil kaki ular sehingga berjalan dengan perutnya membuktikan bahwa kutukan Tuhan atas ular sungguh benar terjadi.